Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. M. Agung Rahmadi, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada hari ini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi bahasa baku. Tentunya berdirinya saya di sini tidak sendiri. Saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Sarah Aisyah sebagai pemateri pertama dan Latifah Nurrahma sebagai pemateri kedua. Dan saya sendiri Andeme Hani sebagai moderator sekaligus pemateri ketiga. Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke materi. Kepada pemateri saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian bahasa baku. Bahasa baku adalah variasi bahasa Indonesia yang digunakan oleh kalangan terpelajar dan berfungsi sebagai aturan untuk penggunaan bahasa yang benar. Adapun stabilitas dinamis. Stabilitas dinamis adalah salah satu ciri utama bahasa baku yang dimana bahasa tersebut memiliki aturan yang tetap dan teratur, tetapi masih bisa berubah dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Apa saja sih contoh dari stabilitas dinamis itu? Adapun contohnya yaitu masuknya kosakata baru seperti unggah, gawai, dan daring. Adapun perubahan ejaan seperti jalan menjadi jalan, enja menjadinya, dan joet menjadi cuat. Adapun penyesuaian istilah asing seperti television menjadi televisi, komputer menjadi komputer. Nah, adapun karakteristik kata-kata standar yaitu konteks formal seperti halnya dalam kegiatan akademik, surat resmi, pidato kenegaraan, atau tulisan sehingga mencerminkan kesopanan dan kejelasan bahasa. Nah, adapun bebas dialek. Kenapa kata baku itu bersifat bebas dialek? Agar kita dapat memahami secara luas oleh seluruh penutur bahasa Indonesia dari berbagai wilayah. Nah, adapun lisan dan tertulis. Dengan penyesuaian konteks, dalam bentuk lisan tetap memperhatikan pengucapan yang benar, sedangkan dalam bentuk tertulis mengikuti aturan ejaan yang berlaku. Nah, adapun Bahasa sebagai identitas bangsa. Bahasa adalah identitas suatu bangsa yang digunakan dalam berinteraksi. Manusia membutuhkan bahasa sebagai sarana komunikasi. Bahasa memainkan peran penting sebagai sarana komunikasi dalam kehidupan manusia karena dengan bahasa manusia dapat berinteraksi satu dengan yang lain. Nah, adapun penggunaan kata-kata non-standar. Biasanya, kata-kata non-standar atau tidak baku ini biasanya digunakan dalam situasi informal, seperti percakapan antar teman, media sosial, ataupun pesan singkat. Nah, adapun bentuk-bentuk seperti enggak untuk tidak, kemarin untuk kemarin, menjadi contoh nyata yang dimana masyarakat itu sendiri seringkali mengutamakan kecepatan dan keagraban dalam berbahasa dibandingkan ketepatan kaidah. Nah, namun penting bagi kita untuk memiliki kesadaran dalam berbahasa, yaitu kemampuan membedakan konteks kapan kata baku itu harus digunakan dan kapan bentuk non-standar dapat diterima. Kesadaran berbahasa membantu kita menjaga wibawa dan kejelasan komunikasi, terutama dalam ranah akademik. Nah, adapun kata-kata baku dalam pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran untuk membentuk peserta didik dalam berbahasa yang baik, benar, dan sesuai dengan kaidah kebahasaan resmi melalui pembelajaran kata baku, siswa diharapkan mampu berkomunikasi secara efektif dan jelas dalam berbagai konteks. Nah, adapun penerapan praktis, yang dimana guru itu berperan penting dalam membiasakan penggunaan kata baku melalui berbagai kegiatan belajar seperti latihan menulis, berbicara, ataupun menyunting teks, atau sama halnya dengan menyempurnakan sebuah tulisan. Nah, adapun tantangan pelajar yang dimana tantangan tersebut meliputi pengaruh bahasa daerah, kebiasaan menggunakan bahasa gaul atau non-standar di media sosial, serta kurangnya minat membaca. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembelajaran yang menarik, kontekstual, dan berkelanjutan agar siswa tidak hanya mengetahui bentuk kata baku, tetapi juga memahami nilai penting penggunaannya dalam menjaga mutu bahasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing.
Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara dan oleh karena itu digunakan dalam semua kegiatan resmi negara, seperti dalam pendidikan sebagai bahasa pengantar. Pada tingkat nasional, bahasa Indonesia menempati posisi teratas, diikuti oleh bahasa daerah di posisi kedua dan bahasa asing di posisi ketiga. Namun, dari perspektif emosional, kemudahan penggunaan dan kemudahan penguasaan, sebagian besar masyarakat Indonesia lebih memilih bahasa daerah, dengan bahasa Indonesia di posisi kedua dan bahasa asing di posisi ketiga. Namun, keanekaragaman ini juga merupakan aset berharga bagi bangsa Indonesia. Bahasa daerah tidak hanya memperkaya kosakata bahasa Indonesia, tetapi juga menjadi identitas dan ciri khas masing-masing daerah. Penggunaan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari, terutama di antara masyarakat yang berasal dari daerah yang sama, dapat meningkatkan keakraban dan solidaritas. Selanjutnya, pengaruh bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Keanekaragaman budaya dan bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia berperan penting dalam membentuk kemampuan berbahasa seseorang, terutama dalam menguasai bahasa formal, seperti bahasa Indonesia. Contohnya itu, konkret dapat dilihat dari seorang anak yang memiliki latar belakang multikultural. Ibu dari Sekayu, ayah dari Paragalam, dan lingkungan tempat tinggal di Palembang akan menciptakan dinamika bahasa yang menarik. Pengucapan kata seperti mengapa menjadi ngape dengan e kuat oleh ibu, ngape dengan e lemah oleh ayah, dan ngapa di lingkungan sekitar, menambah kompleksitas ketika anak tersebut bersekolah dan berinteraksi dengan teman dari Jawa yang mengucapkan kata mengapa sebagai ngopo. Hal itu dapat menimbulkan kebingungan dalam memilih bentuk ucapan yang tepat. Namun, keanekaragaman ini juga merupakan aset berharga bagi bangsa Indonesia. Bahasa daerah tidak hanya memperkaya kosakata bahasa Indonesia, tetapi juga menjadi identitas dan ciri khas masing-masing daerah. Penggunaan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari, terutama di antara masyarakat yang berasal dari daerah yang sama, dapat meningkatkan keakraban dan solidaritas. Selanjutnya, dampak positif dan negatif dari penggunaan bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada dampak positif, yaitu pengayaan kosakata. Bahasa Indonesia menjadi lebih kaya dengan adopsi kata-kata dari berbagai bahasa daerah. Contohnya itu seperti kata gedang dari bahasa Sunda berarti pepaya, dan abang dari bahasa Betawi berarti kakak laki-laki. Kata-kata ini kemudian diserap dan memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Misalnya nih, aku mau beli gedang di pasar. Tujuannya itu apa? Untuk menambah variasi ekspresi dalam bahasa. Yang kedua, kekayaan budaya, yaitu bahasa daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari budaya Indonesia yang beragam dan unik. Contohnya, bahasa daerah seperti Jawa, Minang, dan Bugis memiliki ungkapan khas yang menggambarkan nilai-nilai budaya. Contoh ungkapan Jawanya itu seperti ajining diri sakalati, yang berarti harga diri seseorang terlihat dari ucapannya. Yang ketiga, contoh dialek Medan, logat Makassar, atau intonasi khas Bali menjadi asal-usul seseorang dan memperkuat identitas kedaerahan. Misalnya, seseorang yang berbicara dengan logat Minang mudah dikenali asal budayanya. Yang keempat, keakraban dalam berkomunikasi. Contohnya, saat orang dari daerah yang sama bertemu dan berbicara dengan bahasa daerahnya, suasana menjadi lebih akrab dan hangat. Misalnya nih, dua orang Bugis yang bertemu di perantauan langsung berbicara dalam bahasa Bugis dan merasa lebih dekat. Selanjutnya masuk ke dampak negatif. Yang pertama, kesulitan pemahaman antar daerah. Contohnya, orang dari Jawa mungkin tidak mengerti kata ci itu
yang dalam bahasa Palembang itu berarti kakak perempuan. Akibatnya, terjadi kesalahpahaman komunikasi saat berinteraksi antar daerah. Yang kedua, kesulitan belajar bahasa Indonesia bagi orang asing. Contohnya, seseorang yang sehari-hari menggunakan bahasa daerah seperti Sunda atau Jawa bisa terbawa logat dan struktur bahasanya ke bahasa Indonesia. Misalnya, berkata, "Saya udah makan belum ya?" Nah, dia tuh terpengaruh struktur tanya bahasa daerah. Hal ini menunjukkan kurang terbiasa dengan tata bahasa Indonesia yang benar dan baku. Yang keempat, potensi kesalahpahaman. Contohnya itu, kata gedang dalam bahasa Jawa berarti pisang, tapi dalam bahasa Sunda berarti pepaya. Nah, kalau dua orang dari dua daerah ini berbicara tanpa konteks yang jelas, maka akan bisa terjadi salah pengertian. Selanjutnya, pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. Di Indonesia banyak dipengaruhi oleh bahasa asing, terutama dalam hal kosakata. Pengaruh ini terjadi karena interaksi seperti perdagangan, penjajahan, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, jadi data pada slide ini menunjukkan jumlah kosakata serapan dari berbagai bahasa. Misalnya, bahasa Belanda paling banyak menyumbang kosakata sebanyak 3.280 kata. Selanjutnya diikuti oleh bahasa Inggris 1.610 kata. Bahasa Arab 1.495 kata. Bahasa Sanskerta Jawa 677, bahasa Tionghoa 290, bahasa Portugis 131, bahasa Tamil 83, bahasa Parsi 63, dan bahasa Hindi 7. Selanjutnya penyerapan bahasa asing. Penyerapan kata-kata asing ini telah memperkaya kosakata bahasa Indonesia dan memungkinkan bahasa Indonesia untuk mengekspresikan konsep-konsep baru dan ide-ide yang belum ada dalam bahasa aslinya. Oleh karena itu, pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia dapat dilihat sebagai sebuah proses yang alami dan positif dalam perkembangan bahasa. Jadi kesimpulannya, bahasa asing memperkaya kosakata bahasa Indonesia melalui proses penyerapan yang terjadi sepanjang sejarah. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, bahasa baku itu merupakan bahasa Indonesia yang kita gunakan di berbagai situasi resmi. Misalnya di lingkungan sekolah, pemerintahan, dan juga dalam penulisan karya ilmiah. Bahasa baku ini memiliki aturan yang jelas, tapi tetap bisa berubah sesuai dengan perkembangan zamannya. Jadi, bahasa baku ini mempunyai ciri utama yang membedakannya dengan bahasa tidak baku atau bahasa sehari-hari yang sering dipengaruhi oleh logat daerah dan juga bahasa gaul. Adapun ciri-ciri bahasa baku, yang pertama tidak dipengaruhi dialek daerah. Bahasa baku tidak menggunakan logat ataupun bahasa daerah. Seharusnya, penggunaan bahasa daerah itu hanya digunakan dalam konteks budaya saja, bukan dalam situasi resmi seperti acara-acara formal. Kedua, menggunakan ejaan yang benar sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Bahasa baku itu harus mengikuti aturan ejaan untuk menjaga kejelasan maknanya. Contohnya, kata yang sering kita gunakan itu terkadang sering digunakan oleh banyak orang. Kalau kata tidak bakunya itu, dia pergi ke rumah neneknya. Kata ke untuk menuju ke rumah itu digabung. Nah, kalau bakunya itu, ia pergi ke rumah neneknya. Ke dengan rumah itu dipisah. Kata depan yang menunjukkan suatu tempat atau arah tujuan itu harus dipisah. Yang ketiga, mengikuti struktur kalimat yang benar. Bahasa baku harus mengikuti ejaan yang benar untuk menjaga kejelasan maknanya. Struktur kalimat yang benar biasanya mengikuti urutan SPOK. Contohnya, Neza sedang membaca buku di perpustakaan. Neza sebagai subjek, sedang membaca sebagai predikat, buku sebagai objek, di perpustakaan sebagai keterangan. Yang keempat, tidak menggunakan kata tidak baku, yaitu menghindari kata atau bentuk yang muncul dari obrolan ringan, seperti enggak, dong, gitu, kalau lagi di situasi resmi.
Contoh kata tidak bakunya itu, makasih ya udah dengerin aku. Nah, kalau kata bakunya itu, terima kasih atas perhatian Anda. Yang kelima, konsistensi dalam penggunaan partikel, seperti lah, kah, pun, yang digunakan secara tepat dalam kalimat tanya, penegasan, atau penghubung. Yang keenam, menggunakan imbuhan secara lengkap dan tepat. Imbuhan ini penting karena bisa mengubah arti kata dan membuat kalimat jadi lebih jelas dan sopan. Kalau imbuhannya dihilangkan, itu artinya bisa jadi kurang atau terdengar terlalu santai. Contohnya saat kita menulis laporan. Kata tidak bakunya itu, kita ngerjain tugas ini bareng-bareng. Nah, kalau kata bakunya itu, kami mengerjakan tugas ini secara berkelompok. Kemudian ada karakteristik bahasa sebagai sarana komunikasi, yaitu yang pertama, bahasa itu bersifat sistematis, yang artinya bahasa memiliki aturan dan struktur yang jelas agar mudah dipahami oleh semua orang. Kita nggak bisa tuh asal susun kata, jadi harus sesuai dengan urutan SPO atau subjek, predikat, objek. Kalau kata tidak bakunya itu makan saya nasi. Apa makan saya nasi? Nah, kalau kata bakunya itu saya makan nasi. Kemudian yang kedua ada arbiter. Arbiter itu sifatnya sejalan tetapi tidak ada hubungan yang logis. Maksudnya kata-kata dalam bahasanya dipilih secara acak. Tidak ada alasan khusus kenapa benda itu disebut seperti itu. Contohnya itu kata meja. Ya itu cuma disepakati bersama aja disebut meja, bukan karena bentuknya yang mirip dengan huruf M atau suaranya yang mirip dengan benda itu. Kayak gitu kalau digeser kan. Kemudian yang ketiga verbal. Bahasa itu berupa bunyi atau ucapan karena lewat suaralah kita bisa saling mengerti. Contohnya kita ngomong terima kasih biar orang tahu kita menghargainya. Walaupun sekarang bisa juga lewat tulisan ataupun chat, tapi dasarnya ya tetap dari ucapan. Kemudian yang keempat, manusiawi. Bahasa cuma bisa dipakai oleh manusia. Hewan juga bisa berkomunikasi, tapi bukan dengan cara yang sama seperti kita. Yang kelima, komunikatif. Tujuan utama bahasa adalah menyampaikan pesan atau informasi supaya orang lain memahaminya. Contohnya, kita menggunakan bahasa buat ngobrol, nanya, mengajar, bahkan untuk bercanda. Tanpa bahasa, kita susah untuk bekerja sama untuk saling memahami, mengerti satu sama lain. Jadi, bahasa itu bukan hanya sebagai alat komunikasi saja, tetapi juga sebagai alat untuk memahami dan juga menyatukan kita. Kemudian, fungsi bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku memiliki peran yang sangat penting dalam komunikasi formal karena menjadi alat pemersatu dan penguat identitas nasional. Ada beberapa fungsi utama bahasa Indonesia, yaitu yang pertama sebagai pemersatu. Bahasa baku dapat menyatukan masyarakat Indonesia yang memiliki beragam bahasa daerah yang membuat semua orang bisa saling memahami tanpa ada rasanya bingung. Yang kedua, sebagai pemberi kekhasan. Bahasa baku menunjukkan jati diri bangsa Indonesia meskipun asalnya dari bahasa Melayu, bahasa Indonesia sudah berkembang mengikuti budaya dan kebutuhan masyarakat sehingga memiliki ciri khas tersendiri. Contohnya, kata-kata seperti gotong royong, musyawarah, dan Pancasila itu cuma ada dalam konteks Indonesia yang menggambarkan kepribadian bangsa kita. Yang ketiga, sebagai pembawa kewibawaan. Penggunaan bahasa baku dalam sebagai pembawa kewibawaan. Penggunaan bahasa baku dalam situasi resmi seperti pidato, surat, wawancara membuat kita terlihat sopan, berpendidikan dan orang juga akan menilai kita lebih menghargai suatu aturan. Contohnya, saat kita mengucapkan selamat pagi kepada guru ataupun dosen. Selamat pagi Pak, Bu, makasih ya udah dikasih kesempatan. Nah, itu kata tidak bakunya. Kalau kata bakunya itu selamat pagi Bapak atau Ibu guru, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kedengarannya berbeda kan? Bahasa baku memberi kesan lebih sopan dan berwibawa. Yang keempat, sebagai kerangka acuan. Bahasa baku menjadi patokan
Yang keempat, sebagai kerangka acuan, bahasa baku dijadikan patokan atau standar dalam menulis dan berbicara dengan benar. Pedoman ini merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Contohnya, kalau kita bingung cara menulis kata yang benar, misalnya di mana atau di mana. Di mana yang pertama ini D-nya itu dipisah ya. Kemudian di mana yang kedua ini D-nya itu digabung dengan kata mana. Kita bisa cek di KBBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia sebagai referensi kita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penggunaan kaidah tata baku. Penggunaan kaidah tata baku berarti memakai aturan-aturan bahasa Indonesia yang benar dan sesuai dengan pedoman resmi dalam menulis maupun berbicara. Pemakaian awalan dan kata hubung. Bagian ini menekankan dua hal penting dalam penggunaan bahasa baku. Yang pertama itu prefiks atau awalan, seperti me dan ber harus digunakan secara tepat dan konsisten. Contohnya, Pak Camat memakai mobil dinas menuju perkampungan warga. Contoh yang kedua itu, rapat sudah berlangsung sejak tadi. Yang kedua itu konjungsi atau kata hubung, seperti bahwa dan karena harus digunakan secara jelas dan eksplisit dalam kalimat majmuk. Contoh yang pertama itu, Tika sudah mengetahui bahwa ibunya akan pergi ke Surabaya besok. Yang kedua, Rustam tidak mau berangkat sekolah karena ada pelajaran matematika. Pola frasa predikat dan konstruksi sintesis. Pemakaian pola frasa predikat yang mengikuti urutan aspek plus pelaku plus kata kerja harus diterapkan secara konsisten. Contohnya itu, contoh yang pertama itu berkas saudara sudah kami kirim ke kantor pusat. Contoh yang kedua, acara berikutnya akan kami putarkan lagu-lagu perjuangan. Menggunakan konstruksi sintesis yang sesuai dengan bentuk bahasa baku sangat penting. Bahasa baku menggunakan mereka, anaknya, memberitahukan, membersihkan, dia orang, dia punya anak. Hindari bentuk tidak baku seperti kasih tahu, bikin bersih. Menghindari penggunaan unsur gramatikal yang berasal dari dialek daerah atau bahasa regional juga krusial. Contohnya, gunakan mobil paman saya baru, bukan paman saya mobil baru, dan dia mengontrak rumah di Bandung, bukan dia ngontrak rumah di Bandung. Sekian materi dari saya. Penggunaan kata baku dan ejaan resmi. Penggunaan kata-kata baku harus mengutamakan istilah yang umum dan sering digunakan dalam komunikasi formal. Istilah yang belum lazim dipakai atau masih bersifat kedaerahan sebaiknya dihindari, kecuali ada alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, adapun bahasa baku seperti bagaimana, hijau, tidak mudah, cabai. Nah, kata tidak bakunya yaitu gimana atau kayak mana. Sedangkan yang hijau itu kata tidak bakunya menjadi hijau. Tidak mudah, kata tidak bakunya yaitu nggak gampang. Nah, adapun cabai, jadi kata tidak bakunya menjadi cabai. Penggunaan ejaan yang benar dalam ragam tulisan bahasa Indonesia harus mengikuti kaidah yang terdapat dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang biasa disebut dengan PUEB. Nah, pedoman ini mencakup aturan tentang penggunaan huruf, penulisan kata, partikel, angka, unsur serapan, serta tanda baca agar tulisan menjadi sesuai dengan kaidah bahasa yang baku. Contohnya, gunakan berlari-lari, bukan berlari, menandatangani dengan benar, dan tamasya ke pantai, bukan tamasya ke pantai. Ke-nya itu dipisah. Nah, adapun penggunaan lafal baku dalam ragam lisan. Penggunaan lafal yang benar atau dalam baku dalam bahasa Indonesia hingga kini belum memiliki ketetapan resmi. Meskipun demikian, secara umum disepakati bahwa lafal baku adalah pelafalan yang tidak dipengaruhi oleh dialek daerah atau logat setempat. Nah, seperti lafal baku habis, kata lafal tidak bakunya jadi abis. Adapun kalau
lafal tidak bakunya menjadi kalau atau kalau. Senin menjadi senen. Nah, adapun kesimpulannya, yaitu dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa bahasa baku sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada situasi resmi seperti di sekolah, kantor, dan pemerintahan. Dengan menggunakan bahasa baku, kita bisa berkomunikasi dengan jelas, sopan, sekaligus menunjukkan rasa hormat kepada lawan bicara kita. Selain itu, bahasa baku juga menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa Indonesia. Walaupun bahasa daerah dan bahasa asing turut mempengaruhi perkembangan bahasa kita, hal itu justru bisa memperkaya kosakata jika digunakan dengan bijak. Sebagai generasi muda, kita harus membiasakan diri menerapkan bahasa Indonesia yang baik dan benar, agar bahasa nasional kita tetap terjaga. Sekian penjelasan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai bahasa baku. Kami berharap semoga materi yang kami sampaikan dapat dipahami dengan mudah dan berguna bagi para pendengar. Kami juga memohon maaf apabila ada salah kata baik dari segi materinya yang kurang ataupun penyampaian kami yang kurang tepat. Sekian dari kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.